it's a commitment, harus emang siap dengan semua consequences. Iya, consequences sendiri. Tapi alhamdulillah, like when the time is right, the time is right. Jangan memaksakan diri kalau misalnya emang belum siap gitu ya. Hi everybody, welcome to Dompet Millennial with Samira and Sammy. Every week, Senin dan Kamis, kita selalu discuss tentang money millennial. Iyalah, maksudnya banyak topik-topik yang kita bahas. Saving, spending, investing, so many different topics and we've had a lot of fun so far. Yeah, we've had a lot of fun. Soalnya kita sambil belajar juga sih. Iya. Ya kan, dan ternyata tuh sebenarnya banyak topik-topik yang kita harus emang mendalami lebih ya. Iya sih, itu pasti. Iya. Tapi do you realize kayak banyak banget kayak situasi-situasi yang kita ngalamin goes back to like your finances gitu. Iya, sebenarnya banyak banget ya. Makanya sering banget kalau misalnya pasangan berantem tuh tentang financials. Soalnya financials pengaruhin banyak hal ya. Iya, banyak just hal. Just the way you live kan. Iya, just the way your lifestyle, everything day to day. Iya. Tapi jadi berantemnya bukan karena kan you just moved out, right? Yeah, I just moved out. You just moved in. So jadinya aku kan balik dari Amerika udah 5 tahun. Terus 5 tahun itu tinggal sama keluarga kan, my parents gitu kan. Yeah. Terus abis 5 tahun kita bikin decision, like we made a decision. Kayaknya udah waktunya kita ada tempat sendiri. Jadinya baru pindah ke apartemen actually. How's it been? How has it been? Waktu itu berapa lama gak ada horden? Iya, kita emang kalau bisa misalnya pengeluaran buat apartemen tuh setiap bulan ada purchase baru biar kita benar-benar bisa selecting the pieces yang pas ya. Selecting the pieces yang pas, dan juga kan mahal banget ya pindah. Iya. Furniture juga gak mau. Iya, tapi alhamdulillah udah lumayan, udah beres sekarang. Udah ada horden, udah ada kayak meja makan. Tapi how about you? Kayak Sammy kan udah lama banget independen kan. Terus sekarang malahan balik ke Indonesia, jadi kembali ke rumah. It's lama banget, kayak udah lebih dari 10 tahun gak tinggal sama mama sama papa sama orang tua. Sekarang balik lagi, dan it's a interesting feeling. Yang sebelumnya cuman mungkin 2 minggu kalau misalnya lagi visiting ke Jakarta gitu. Tapi sekarang lagi kerja di Jakarta dan kerja tinggal sama mereka. I like it so far. You like it so far? Yeah, me too. Kayak alhamdulillah our parents are pretty cool. They're pretty like laid back gitu. Iya, maksudnya aku juga kayak waktu di Amerika tinggal sendiri sama suami sama anak-anak gitu. Udah kan, tapi waktu balik pindah ke rumah orang tua itu aku ngerasa aduh kayaknya nyaman banget, nggak mau keluar deh, kayaknya nyaman banget gitu. Nggak usah mikirin makan apa kayak udah ya everything is solved for you ikut gitu. Aja lah ya, ikut aja. Tapi lama-lama juga kita ada kayak mungkin udah pengen rutinitas yang berbeda sendiri, disiplin sendiri, jadinya ya udah gitu. Tapi sebenarnya emang banyak hal yang harus dipikirin sebelum kita bisa move in atau nggak move out gitu. Kalau moving out ya of course ya, maksudnya Jakarta kan property prices are mahal. Crazy, apalagi apartemen juga udah mulai gila juga kalau misalnya kalau misalnya mau yang kecil-kecil kos kan mungkin nggak comfortable juga kan. Well, ada juga sekarang kos yang comfortable sih Sam, dan apapun kayak tergantung mereka kerja di mana, lifestyle-nya emang di mana gitu kan. Tapi emang pastinya kadang-kadang di rumah orang tua tuh ya lebih enak aja, kita nggak banyak mikir. Iya gitu. benar. Iya kan. Nyaman. Aku aja setelah nikah, setelah punya anak juga merasa nyaman di rumah orang tua gitu. Tapi emang kalau misalnya kita pindah keluar ke tempat yang baru, itu kita dapat sesuatu yang mungkin susah didapetin kalau misalnya tinggal bareng orang gitu, bukan orang tua aja tapi misalnya tinggal bareng roommate atau apa, kita dapat kebebasan. Iya benar. Ya, kebebasan itu yang sebenarnya yang mahal yang kita cari gitu kan. Dan cari kebebasan itu bisa dapetin di beberapa we can find it in many places sebenarnya. Dan cari kebebasan itu nggak harus mahal-mahal banget. Sebenarnya kos-kos sekarang lumayan oke kok, apalagi cuman buat satu orang ya.
Iya, 1 orang. And juga kalau misalnya kita mikir ya udah daripada tinggal di rumah, mungkin itu jauh dari tempat kerja, ya udah kita cari kos yang lebih dekat ke tempat di kantor, dan bukan lagi kita ngirit waktu transport, tapi ngirit juga mungkin di waktu bolak-baliknya. Iya, benar. And what we add is some time for us to be alone gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin moving out, banyak ya maksudnya situasi-situasi yang emang kita didorong untuk ya harus moving out. Ada yang tadi kan bisa dibilang kalau misalnya orang married itu mungkin transisi yang paling pertama, maksudnya transisi pertama kadang-kadang orang langsung pindah sama husband atau wife mereka langsung pindah ke rumah baru, atau enggak mungkin kayak baru punya anak yang dulunya mungkin di rumah parents sudah nggak muat lagi, sekarang harus mikir-mikir untuk ekstra kamar. Tapi ada juga yang kayak diomongin tadi yang benar-benar by choice gitu, kayak yang seharusnya mungkin nggak harus lompat banget, nggak harus lompat, tapi ya udah kita pilih untuk sendiri. Jadi aku juga interested gitu. Kalau misalnya untuk aku dulu kan ya kuliah di luar dan nggak ada pilihan juga kan. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang mau milih untuk tinggal sendiri, gimana ya? Apa ya mungkin advantages and disadvantages? Oke, so pertama kita harus lihat dulu kenapa kita mau pindah sendiri kan. Apakah mau lebih dekat ke kantor, atau emang cari independence-nya, atau emang kita ya karena kita udah nambah di keluarga inti kita sendiri, kita butuh ruangan lebih besar gitu, like lebih like just space. And then we can see how we can get ready for it gitu. Menurut aku sih, while you're young, please just live with your parents. Yeah, I think so too. Itu sih Tapi kalau misalnya nih emang you wanna move out, then it's another journey. Okay, mungkin mau cerita juga perbandingan antara tinggal di luar sama tinggal di Indonesia. Tinggal di mungkin bukan di Indonesia aja, tapi di Asia yang komunitas keluarga itu sangat kuat gitu kan. Iya, benar. Kalau di Amerika setelah kita lulus SMA itu benar-benar 18 tahun kita lebih independent. Maksudnya independent itu financially independent, dan juga mungkin choices yang we make, it's our choice. Iya, maksudnya ya udah nggak minta izin lagi lah ya. Nggak minta izin, tapi di sini aku sekarang masih minta izin gitu kan. So I think that's it's normal. Nah, kalau misalnya kita bikin keputusan, oke, kita mau tinggal sendiri, itu banyak-banyak choices yang kita benar-benar we're free to make gitu. Tapi obviously ada kayak that also means that we have to give up the money that we have gitu kan. Iya, benar. Ya maksudnya kan kita ngomongin hal ini bukan karena it's expensive. It's expensive, that's the thing. Kalau misalnya kita mau keluar cari tempat sendiri gitu, mahal. Soalnya aku baru ngerasain itu. Kayak aku kan udah biasa 5 tahun tinggal sama my parents gitu kan. Terus habis itu kita punya apartemen. Kita akhirnya tinggal di apartemen sendiri gitu. Hal-hal yang tadinya aku nggak mikir harus bayar atau kayak harus ada pengeluaran, itu jadi pengeluaran aku gitu. Misalnya dari belanja ya bulanan gitu itu jadi cost, belanja mingguan, terus bensin mobil, terus listrik, itu kayak sebenarnya kayak kita kira-kira kayaknya bisa nih, tapi it adds up jadi kayak satu hal banyak banget terus gitu. Maintenance rumah maintenance yang dulu mungkin kita nggak mikirin kayak AC rusak atau bocor atau apa gitu, hujan gitu kan. Iya, kayak it adds up. Jadinya kalau misalnya kita bikin keputusan mau pindah, benar-benar harus mikirkan semua pengeluaran yang mungkin pengeluaran itu kita nggak tanggung sekarang gitu kan. Iya. Jadi when is the right time untuk menurut aku kapan? Menurut aku sih ada 2 trigger internal sih. Trigger internal yang pertama adalah kalau misalnya emang kita udah nggak kepengen mungkin bukan dikontrol ya, tapi kita benar-benar kepengen independen. Kita benar-benar pengen mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita emang udah ada, mungkin udah ini masih internal ya. Ini kita masih ada kayak
kita udah cukup lah, kayak udah cukup tanggung di support sama orang tua, kita udah siap gitu. Kita emang udah ada funds-nya dan lain-lain, kita udah siap gitu. Kalau external itu lebih ke lifestyle, kayak udah berkeluarga, udah waktunya juga pindah gitu. So I think kita lihat dulu dari triggernya, dan kalau misalnya triggernya udah kayaknya udah, gimana kita harus siap. That's the second step. Right. How do we get ready gitu? Do you know how? No, aku masih, ya jelas aku masih tinggal sama orang tua nih sekarang. Jadi I don't know yet ya. No, tapi you live in the States, you live alone. Iya sih, tapi menurut aku it's kind of different. Kayaknya aku dapat kebebasan karena mungkin ya nggak tinggal di negara yang sama, jadi there's a space there. Tapi kalau misalnya kayak aku ngelihat di Jakarta sekarang, itu emang it's so hard juga deh. Nggak tahu deh. Hard apa kalau tinggal sendiri gitu? Iya, kalau tinggal sendiri. Iya ya, soalnya mungkin di Amerika everything is just like you take care of you gitu kan. Iya. Tapi di sini banyak yang harus dipikirin juga gitu. Are you ready? Your expenses ready? Ini ya kita mikirin. Nomor 1 adalah rent. Rent. Sewa itu. Nomor 2 listrik. Nomor 3 makan. Mau makan apa setiap hari? Mau masak sendiri nih. Kalau nggak mau masak sendiri berarti mau hire helper gitu. Itu lagi. Keluar terus. Yang kelima, bawa mobil sendiri atau pakai mobil keluarga. Emang udah punya mobil sendiri, itu lagi gitu. Atau mau ada penghasilan, pengeluaran Gojek atau Grab gitu, itu lagi gitu. Jadinya sebenarnya banyak banget yang mungkin kita nggak mikirin, tapi sebenarnya ada. Apalagi perabotan rumah gitu. Iya, itu yang kayak tadi kan furniture itu mahal juga gitu. Dan kalau misalnya kita waktu pindahan, kita benar-benar belanja perabotan tuh pelan-pelan sih Sam. Jadinya makanya itu kayak 3 bulan kita gak punya horden. Soalnya horden mahal. Iya. So itu benar-benar kita harus mikirin dulu sih. Nah kalau misalnya kita udah bikin keputusan, aku udah ada internal trigger mau mandiri. Yang kedua, aku udah siap dengan pengeluaran ini, aku udah ada savings, udah untuk cukup. Yang ketiga, kita harus terbiasa dengan lifestyle baru. Iya benar. Jadinya kalau misalnya dulu kita punya supirnya mama atau papa, orang tua lah, sekarang kita nggak punya supir, ya udah kita harus siap cari nyetir sendiri atau transportnya public. Iya. Dan juga pengeluaran yang tadinya kita nggak tanggung jawab kayak belanja bulanan, listrik itu kita udah harus siapin. Ya mungkin kita nggak ada disposable income yang buat main-main misalnya. Iya benar. Iya. Nah juga ada. Makanya banyak banget kebanyakan orang juga yang kalau misalnya mau pindah itu baru nikah kan. Jadi 2 source of income yang bisa support new lifestyle together. Karena kalau misalnya dipikir-pikir, ya emang itu kayak sinerginya banyak banget kalau misalnya tinggal sama keluarga kan. Kayak, sinerginya. Kayak tambah 1 orang tuh kayak nambahnya nggak banyak banget, tapi to start something completely new itu baru mahal banget. Yes, betul sih. So I think that like for me, menurut aku ya kayak pengalaman yang kita harus tetap positif. Misalnya kita like gimana, ini nih pertanyaannya, gimana kalau kita udah ada trigger pengen udah mandiri tapi financial belum mencapai, itu what should we do? Right. Saving is of course number 1 ya. Maksudnya harus tahu ke depan. Kalau misalnya udah ada perasaan begitu, how can I support myself in the future biar bisa make that jump. Iya. Ya itu bisa dari making more money atau enggak you try to spend less. Yeah, exactly. Atau enggak mungkin alternatif lain kayak trying to find rentals yang mungkin agak jauh. Banyak banget lah. Tapi pokoknya kalau misalnya emang ini udah jadi prioritas hidup, harus mencari like the way you can do it gitu ya. So you have to be motivated. Ini emang kalau misalnya aku pokoknya goal aku 2021 pindah gitu. Mau
keluar ke tempat baru gitu, mau pindah ke rumah sendiri gitu. Ya udah bikin planning, tapi jangan kayak ngambek 1 hari dan besok aku mau cabut dari sini. Gak bisa gitu. Emang it's a commitment, harus emang siap dengan semua consequences. Iya, consequences sendiri. Tapi alhamdulillah like when the time is right, the time is right. Jangan memaksakan diri kalau misalnya emang belum siap gitu kan. Iya. Jadi ya guys, ya pokoknya this is emang it's such a big decision. It is a big decision untuk ke depan. Jadi kalau misalnya mau ke depan mau mikir-mikir apa if it's the right time or not, make sure aja udah you have a plan for how much you're gonna be spending. And juga pindah dari rumah orang tua atau pindah mandiri itu bisa bolak-balik sebenarnya. Kayak aku setelah S2 pindah sendiri, terus habis itu punya 2 anak balik lagi ke rumah orang tua, terus habis itu ya udah pindah. Bisa lihat keadaan financial juga. Sama dengan Sammy, ya kan, in America tinggal sendiri, di sini tinggal sama orang tua, and mungkin abis punya keluarga mau pindah sendiri lagi gitu. So jangan kayak harus sesuatu yang kayak gitu, egonya harus disesuaikan juga gitu. Tapi dari tadi kita ngebahas kalau parentsnya mampu untuk bantu kan. Ada juga mungkin situasi-situasi yang mungkin parentsnya udah nggak bisa bantuin, atau kita yang harus tanggung jawab membantu orang tua. Nah ada juga situasi kayak gitu. Tapi ya ini mungkin for this time kita ngomongin yang we're trying to leave our parents. Right. But yeah, anyways, cerita ini sangat menarik juga ya Sam. Kayak kita belajar juga kayak sebenarnya kalau misalnya in the future you wanna move out tuh harus mikir apa sih? Mikir apa aja. Iya. Banyak banget. Okay guys, so every single week Dompet Millennial kita selalu discuss tentang everything millennial money yang relevan personal finance. Ya, topik-topik yang bakal either membikin dompet naik dengan cash atau turun. Kita nyoba ngebahas semua situasi hidup yang bisa bakal impact. Jadi don't forget, we also have an Instagram page at Dompet Millennial. Kalau misalnya mau leave us a comment atau pertanyaan-pertanyaan, let us know. Yes.